Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ahmad Rasani Rosid, Nimakir 127. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik penting dalam hukum perdata, yaitu sumber hukum perjanjian. Apakah kalian pernah membuat suatu perjanjian, seperti membeli barang secara online, menyewa motor, atau meminjam uang dari teman? Nah, semua kegiatan itu sebenarnya telah diatur oleh hukum perjanjian. Yuk kita pelajari dari mana sebenarnya hukum perjanjian itu berasal. Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu prestasi. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum perjanjian hadir untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum agar setiap pihak mengetahui hak dan kewajibannya. Apa sih sumber hukum perjanjian itu? Sumber hukum perjanjian adalah segala sesuatu yang menjadi dasar atau asal munculnya aturan tentang perjanjian. Artinya, dari sumber inilah kita mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam membuat serta melaksanakan perjanjian. Sumber hukum ini menjadi pedoman bagi hakim, pengacara, maupun masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perjanjian. Sumber hukum perjanjian yang pertama yaitu sumber hukum tertulis. Di Indonesia, sumber utama hukum perjanjian tertulis terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada buku 3 tentang perikatan. Beberapa pasal pentingnya antara lain pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan pengertian perjanjian, serta pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Selain dari peraturan tertulis, perjanjian juga bersumber dari hukum tidak tertulis, seperti kebiasaan dan jurisprudensi. Kebiasaan menjadi sumber hukum bila telah diterima secara umum dan diakui oleh masyarakat sebagai aturan yang mengikat. Contohnya, dalam dunia bisnis sering dikenal sebagai istilah good faith atau itikat baik yang harus ada dalam setiap perjanjian. Sementara itu, jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan acuan dalam memutus perkara sejenis di masa mendatang. Demikian, sumber hukum tidak tertulis melengkapi kekosongan hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Sumber hukum perjanjian juga dapat berasal dari doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum yang diakui otoritasnya. Pendapat para pakar sering dijadikan rujukan dalam menafsirkan pasal-pasal hukum yang masih bersifat umum. Selain itu, terdapat pula asas-asas umum hukum perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas pacta sunt servanda. Setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Nah, dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sumber hukum perjanjian di Indonesia mencakup yang pertama sumber tertulis, seperti KUH Perdata, dan sumber tidak tertulis seperti kebiasaan dan jurisprudensi, dan yang terakhir yaitu ada doktrin dan asas-asas hukum yang memperkaya penafsiran dan penerapan hukum perjanjian. Dengan memahami sumber hukumnya, kita dapat lebih bijak dalam membuat perjanjian dan memastikan setiap kesepakatan memiliki dasar hukum yang kuat. Kira-kira sudah mengenai penjelasan sumber hukum perjanjian. Saya harap dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.